Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Kamila Lestari. Saya Muhammad Nasrul. Dan saya Ariani. Nah, di sini kami telah melakukan kajian artikel dengan judul penerapan Harnama dengan dasar aljabar Boolean untuk mendiagnosa penyakit. Nah, deskripsi di sini kami telah melakukan tahapan yaitu deskripsi, metode, hasil, ada tabel hasil dan juga kesimpulan. Nah, deskripsi akan saya jelaskan, metode dan hasil akan dijelaskan oleh saudari Ariani. Adapun tabel hasil dan kesimpulan akan dijelaskan oleh saudara Nasrul. Nah, di deskripsi teknik aljabar Boolean dan kimak telah digunakan dalam dunia kedokteran. Rusdi yang menunjukkan kegunaan kimak untuk menggabungkan kumpulan data klinis seperti gejala. Nah, selanjutnya metode dan hasil akan dijelaskan oleh saudari Ariani. Nah, adapun metode itu kumpulan data yang diambil dari surat keputusan Kementerian Kesehatan RI yang berisi beberapa gejala penyakit gangguan ginjal akut pada anak seperti usia yang kurang lebih 18 tahun, demamnya 7-14 tahun, muntah, diare, batuk, dan pilek. Nah, data gejala yang diperoleh akan menyederhanakan fungsi Boolean menggunakan kimak. Beberapa kemungkinan gejala akan menghasilkan 0 dan 1, yang artinya jika nilainya 1 maka terjadi gejala, dan jika nilainya 0 tidak terjadi gejala. Nah, untuk musim sendiri itu untuk penggunaan kimak dengan dasar aljabar Boolean pada pembahasan ini merujuk pada pengertian fungsi Boolean, maka ubah yang akan digunakan yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan Y1, Y2, dan Y3. Baik, saya kembalikan kepada penjelasan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai metode dan hasil. Selanjutnya kita masuk pada tabel hasil yang akan dijelaskan oleh saudara Nasrul. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada tabel hasil ini kita mempunyai 6 tabel. Nah, pada tabel pertama itu adalah data penyakit. Kita memiliki 3 penyakit ini yang disimpulkan dengan Y1, Y2, dan Y3. Nah, penyakit pertama yaitu Y1 yaitu gangguan gagal ginjal akut pada anak. Nah, Y2 itu infeksi saluran cerna. Y3 itu ispa. Nah, pada tabel kedua itu kita masuk kepada gejala-gejalanya. Nah, ini ada 6 gejala dan disimpulkan X1 sampai X6, yaitu X1 demam, penjelasannya yaitu demam dalam 3 sampai 5 hari. X2 muntah, anak penjelasannya yaitu anak muntah-muntah. Selanjutnya ada diare, anak mengalami diare, batuk yang tak kunjung sembuh, pilek yang tak kunjung sembuh. Yang terakhir ada volume urin berkurang, yaitu volume air kencing pada anak itu berkurang. Masuk pada tabel ketiga itu adalah penjelasan nilai input dan output. Nah, kita masukkan tadi X1 dan gejala-gejalanya. Nah, kita masukkan X1 sampai X6 dan penjelasan dari gejala-gejalanya. Lalu kita simpulkan dengan nomor. Nah, pada saat tabel selanjutnya yaitu tabel keempat, yaitu relasi antara nilai nyata dan nilai Boolean. Nah, kita masukkan semua variabel-variabelnya. Kita ganti semua kata-kata menjadi variabel-variabel. Variabel X1 sampai X6 dan Y1 sampai Y3. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di metode itu, jika ada gejalanya maka disimpulkan dengan 1. Kalau tidak ada gejalanya disimpulkan dengan 0. Nah, pada tabel selanjutnya itu adalah tabel kebenaran. Nah, kita bikin tabel kebenarannya itu sampai N1 sampai N64. Nah, kita masukkan nilai-nilai gejalanya dan hasil daripada gejalanya.
didapatkan itu ada 01, ya berarti ada yang ada gejalanya dan ada yang tidak ada gejalanya. Nah, pada tabel terakhir itu kita masuk pada GMAT untuk Y1. Nah, tabel kebenaran ini kita sudah didapatlah jawaban dari ada di 111 gitu. Maka gangguan gagal ginjal pada anak itu terjadi pada 111. Nah, untuk kesimpulannya kita peroleh bahwa KeyMap atau Karnav Map itu dapat dimanfaatkan untuk membantu mempersingkat proses dalam membuat interface dalam diagnosa penyakit seperti gangguan ginjal pada anak berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Namun penggunaan KeyMap ini masih belum bisa menjadi acuan karena ini hanya membantu user dalam menggunakan interface berdasarkan rules dari seseorang pakar. Untuk lebih pasti dapat melakukan konsultasi langsung dengan dokter. Nah, untuk lebih jelasnya, jika ada yang kurang jelas, bisa di-scan pada barcode yang ada di panel. Saya kembalikan kepada Nah, itulah tadi penjelasan materi hasil kajian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit.